Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, tepatnya hari napa niki? Lak Sabtu. Hari ngono lho sing jelas. Hari Ahad. Kan Hijriyah masuk maghrib wis. Nah, kita budayakan. Allah masih memberikan kesehatan kita semua. Allah masih memberikan keamanan kepada kita semua. Dua nikmat yang sangat luar biasa ketika Allah berikan nikmat sehat dan nikmat aman. Sangat disayangkan bila Allah berikan nikmat sehat plus nikmat aman, kemudian dua nikmat ini kita sia-siakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan menggunakan nikmat aman dan nikmat sehat ini untuk bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena salah satu sebab di antara sebab-sebab bertambahnya iman adalah mempelajari ilmu agama. Dan pada kesempatan yang lalu telah kita sebutkan part pertama tentang adab sebelum makan. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan masih tentang adab sebelum makan, poin yang kelima. Di antara adab sebelum makan yang harus diperhatikan, jangan sampai kita makan atau minum dengan menggunakan bejana emas yang terbuat dari emas atau perak. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam kehidupan kita nggak akan lepas dari segala bejana, ya, entah itu yang terbuat dari plastik atau dari apa, kertas atau aluminium, yus opolah itu. Tapi ada juga yang dari emas ataupun perak. Kalau kita mungkin enggak lah. Tetapi ini juga dalam rangka bentuk kehati-hatian kita. Pada dasarnya silakan dipakai apa yang ada dalam kehidupan ini dari bejana-bejana itu. Tetapi jika ada larangan, maka itu harus kita tinggalkan. Sami'na wa ata'na. Jangan sampai ada istilah sami'na wa tak pikir-pikir dhisik. Karena ada orang yang mendahulukan hawa nafsunya. Jika itu menguntungkan, ya tak lakukan. Jika kirani itu merugikan, yo sik. Tak ngelek fatwa sing luwih enteng. Nah, tak tanya ustadz sing rodok enteng lah gitu. Jika ini memang nas Al-Quran dan Sunnah sudah jelas, wis kita cukupkan itu jika memang sudah jelas. Termasuk dalam masalah ini dilarang
menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Disebutkan dalam sebuah hadis, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Orang-orang yang minum ya menggunakan bejana yang terbuat dari perak, yang minum menggunakan bejana dari perak, pernah jumpai? Belum, jangan sampai ya. Orang-orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak, sungguh ia adalah orang-orang yang memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Ketoi enteng, ketoi sepele ya. Tapi inilah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari istri beliau yaitu Ummu Salamah. Nama aslinya siapa? Jari cinta Nabi. Istrinya Nabi loh iki. Siapa namanya? Lak mengheningkan cipta. Hindun binti Abi Umayyah. Masya Allah. Oh iya. Nah, itu nama aslinya ya. Yang sebelumnya beliau menikah dengan Abu Salamah ibnu Abdul Asad. Kemudian setelah suaminya meninggal, termasuk sahabat yang ikut dalam perang Badar, itu suami dari siapa tadi? Ummu Salamah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran pada kita, diharamkan meminum dari wadah yang terbuat dari perak. Sing perak lo enggak oleh apa maneh emas. Ini. Yang dari perak itu loh, kita minum sesuatu dari bejana itu dilarang, apalagi yang terbuat dari emas. Ya. Termasuk di antara pelajaran dari hadis yang mulia ini bahwasanya al jaza min jinsil amal. Ya, seorang akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan, termasuk ketika masih membangkang sudah diingatkan, ini loh nasnya sudah jelas. Tapi inilah saat ini banyak akan kita jumpai orang-orang yang mungkin mereka menentang Al-Quran dan Sunnah dengan mengambil atau dengan jalan mereka tanya pada Ustadz A, Ustadz B, digelek sing paling enteng, bahkan cenderung pada hawa nafsu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan dalam hadis lain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu maqala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari keduanya itu. Fa inna lahum fid dunya walakum fil akhirah. Karena semua itu ya, barang-barang itu untuk mereka di dunia, sedangkan untuk kalian itu adalah untuk kelak di hari kiamat, untuk kelak di akhirat. Ya. Jelas nas hadis ini diharamkan makan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian juga hadis ini juga pelarangan untuk tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Jangan tasyabbuh
Dan hukum larangan ini berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Ya, karena mungkin lah nek cincin niku kan wong wedok nggak popo. Oke, tapi untuk minum dari wadah yang terbuat atau bejana yang terbuat dari emas dan perak ini berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Jelas ini. Jangan sampai nanti kemudian mengatakan, lah iku enggak lanang enggak wedok Ustaz. Apa ya enek? Enggak ada. Ya, cuma laki-laki dan perempuan. Dan di antara faedah juga menggunakan wadah yang terbuat dari bejana emas dan perak di antaranya dilarang karena juga perantara kesombongan di antaranya. Perantara kesombongan termasuk menghancurkan hati orang miskin. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat hadis yang lain juga ya, dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i. Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan dengan sanad hadis ini kuat. Disebutkan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Nabi memerintahkan kita melakukan 7 perkara wa nahana an sab'in dan melarang kita 7 perkara. Di antaranya wa anisyurbi fil fiddati fa innahu man syariba fiha fid dunya lam yashrab fiha fil akhirah. Siapa yang meminum dari bejana yang terbuat dari perak tadi, maka kelak dia tidak akan minum darinya di surga atau di akhirat nanti. Ya, Ibnu Hajar mengatakan sanad hadis ini qawi. Dalam hadis yang lain pula disebutkan man syariba fi aniyatil fiddati wadh-dhahabi fid dunya lam yashrab fihi ma fil akhirah. Wa aniyatu ahlil jannah adz-dzahabu wal fiddah. Karena salah satu bejana ahli surga itu dari emas dan perak. Maka saat ini kalau memang ada di rumah kita bejana yang terbuat dari emas ataupun perak, wis ra usah digawe. Disekekno gawean, gawe apa? Didol ya monggo, digawe pajangan ya eman-eman, mending didol. Lagi apa ge pajangan? Enggak manfaat. Lak luwih apik dijolne beras, ge bantu saudara kita yang kekurangan. Lak timbang ge pajangan lak nganggur. Ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, di antara adab sebelum makan yaitu mengajak orang yang hadir untuk makan bersama kita. Meskipun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada istilah kata orang Jawa itu seje desa mawa cara. Beda desa, beda cara atau karakter orang. Mungkin ketika kita tahu sebagian negara ya ketika makan ditawari pisan gak gelem ya berarti wis gak gelem tenanan. Tapi nang daerah awak dhewe gak gelem kan isih arep-arep pengin. Lah, ini beda tempat, beda cara gitu, beda adat. Tetapi sebisa mungkin kita yang mau makan, yang saat itu sudah dihidangkan dan di sana ada kerabat kita atau teman kita yo ning kono tawanono, jaan makan. Gelem gak gelem enggak masalah. Tapi kalau kita tahu adatnya, kebiasaan orang di daerah kita biasa ditawani pisan mesti gak gelem, ya tawanono ping pindho apa ping telu.
Ayolah gak apa-apa wis gak sah sungkan. Ya, kami teringat salah satu sahabat, ya beliau kuliah di Madinah. Ketika dia bawa makanan, kanek Jawa biasanya nawani pisan, nek moh wis pun sekalian gitu. Tapi kemudian di sana, ayo makan, langsung semua datang, habis dia nggak kebagian. Nah kalau di kita kan iso ono sungkan-sungkane gitu kan ya. Ini kami katakan siji desa atau siji tempat beda. Tapi kalau di wilayah kita tahu makruf, di antaranya kita tawarilah, ayo kita makan. Biasanya kalau ditawari sekali mesti nolak biasanya. Pun boten jenengan skecak nih, jenengan penak nih, pun toh ayo nggak usah sungkan. Baru kemudian mau tawari, ajak mereka. Jangan sampai kita makan mereka hanya melihat kita. Ya, jangan sampai. Ini hidangan sudah disiapkan, uang baru tetangga saja kita masak loh. Tetangga yang rumahnya yang namanya rumah satu dengan yang lain agak berjauhan dan mereka nggak tahu menu apa yang kita makan. Itu aja Nabi memerintahkan kita untuk memperbanyak kuahnya. Lah ini sudah di depan kita. Mereka sudah di dekat kita, tahu menu apa yang akan kita makan. Makanan apa yang akan kita masukkan ke dalam perut kita. Maka ajak mereka untuk makan. Setidaknya dengan itu akan menimbulkan rasa cinta satu dengan yang lain. Kita ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ini terdapat pula dalam kitab Adabul Mufrad. Tahadu tahabu, hendaknya kalian saling memberi, maka kalian akan saling mencintai. Timbul rasa cinta di antara kalian, timbul rasa kasih sayang di antara kalian, timbul rasa perhatian kepada saudaranya yang lainnya. Meskipun remeh makanan itu, meskipun makanan itu gak ada, mungkin nilainya tidak seberapa, tapi dengan kita nawari, fa insya Allah itu akan sangat luar biasa dampaknya. Apalagi di Jawa, mangan ratowo-towo, padahal dia masuk ditawari juga nggak mau gitu loh. Bener nggak ini? Meskipun dia sebenarnya kalau disuruh makan pun nggak mau, tapi nek wis ditawari pun lega itu. Ayo kita tanam, praktekkan ini adab-adab yang diajarkan baginda Rasulullah. Tawari meskipun dia nggak mau. Setidaknya dia kemudian nggak ada omongan negatif di belakang kita. Mangan aku yo nong pinggire kok yo ora di ngono apa yo benek meninggal ki yo budal dewe. Ya ini tawari mereka. Ini menunya sudah siap loh. Tawari, mau nggak mau urusan belakang. Mau alhamdulillah kita bagi, kita makan bersama-sama. Lebih nikmat, barokah lebih yang dimakan bersama. Ya. Jadi ini ayo kita praktekkan adab ini. Ini Rasulullah yang ngajarkan kepada kita. Hendaknya kita saling memberi satu dengan yang lainnya. Seperti tadi kita katakan, wong sing tonggo iku lho jane nggak ngerti menu yang kita masak itu apa, kan nggak tahu. Paling taunya cuma bau, nih sate itu paling ketoro kan gitu. Nih liane kan nggak terlalu kan, paling iwak asin rodok ketoro, liane nggak gitu. Sop enggak. Tapi Nabi memerintahkan memperbanyak kuah, kasihkan pada mereka. Kasihkan pada mereka, saling memberilah kalian. Ya. Kemudian berikutnya, yang ketujuh, mengajak pembantu jika memang yang masak itu pembantu untuk ikut makan atau memberinya makanan tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pembantu adalah mereka yang bekerja yang halal. Ya, mereka bekerja dengan pekerjaan yang halal, bukan pekerjaan yang hina. Maka jangan sampai ada dalam diri kita, ya, rasa atau sesuatu yang mungkin merendahkan mereka. Terkadang ada orang yang merendahkan pembantunya. Mereka tuh bekerja yang halal, nggak minta-minta kok.
Islam mengajarkan pada kita, jika mereka juga yang masak, menyiapkan makanan bagi tuannya, mereka bekerja dengan kerendahan hatinya, dengan ikhlas legowo. Kalau makan, ajak mereka makan. Kalau mereka nggak mau berikan makanan itu, suruh makan terserah di mana. Jangan bedakan makanan kita dengan makanan mereka. Ya. Jangan dibedakan makanan pembantu dengan makanan orang yang punya rumah. Jangan. Ya. Nek tuan rumah daging level, nek pembantu balungan. Jangan. Apa yang kita makan biarlah mereka juga ikut makan. Fa insyaallah jika demikian mereka akan merasa diorangkan. Mereka akan merasa dihormati meskipun pekerjaan mereka adalah pembantu. Dan kecintaan mereka akan tinggi kepada tuannya, atau kepada majikannya, atau kepada orang yang memiliki rumah tersebut. Makanya Nabi menyebutkan, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'amihi fa illam yujlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmataini, muttafaqun alaih wal lafdhu lil Bukhari. Apabila pelayan salah seorang dari kalian membawa makanannya untuknya, maka jika tidak mengajaknya duduk bersama, ayo makan lungguh bareng, maka berikanlah dia 1 suap 2 suap agar mereka juga ikut makan, merasakan apa yang dimasaknya. Mosok gurkon ngerasakno ambune tok. Berikan mereka juga. Lebih indah lagi, ajak mereka makan, duduk bareng, makan bareng. Fa insyaallah mereka akan loyal, mereka akan senantiasa kerja dengan semangat. Tapi terkadang orang itu tidak tahu hak. Ya, mereka tidak paham. Seandainya mereka belajar tentang adab-adab Islam, tentunya mereka akan memuliakan pula. Diajak makan bareng. Sekiranya tidak, makanan itu juga wis ngambil-ngambil loh. Nek gak kelemangan bareng wis terserah. Mangan ning endi. Tapi apa yang kita makan mereka juga ikut makan. Mereka juga merasakan apa yang mereka masak. Jangan dibedakan kalau bisa. Maka indah ini, luar biasa. Maka nggak ono istilah kemudian kadang kan kita lihat berita di televisi, naudzubillah, seorang pembantu kemudian ya mencuri harta majikannya. Kenapa bisa demikian? Bisa jadi ini ada trouble, ada masalah, muamalahnya buruk dengan pembantunya. Sekiranya mereka diperlakukan dengan baik, tentunya dia akan berbuat baik. Sekiranya mereka diperlakukan dengan adil, mereka juga nggak akan berbuat zalim. Tapi terkadang majikan itu nggak paham, ya, nggak paham. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadilah majikan yang baik dan bijak. Pahami benar-benar agama ini, adab-adab yang diajarkan Nabi, agar kita tidak salah dan melenceng dalam mengambil sikap, agar kita tidak salah dalam bermuamalah. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, hendaklah bersikap rendah hati. Artinya orang makan itu hendaknya rendah hati. Nek jari wong Jawa, ra usah kemagak. Napa kemagak iku? Tahu enggak? Enggak usah sok, enggak usah merasa nek
makananku kudu paling enak dewe. Ya, jangan. Dan bersikaplah rendah hati ketika kita makan dengan siapapun dimanapun. Dengan siapapun kita makan, yang membaur saja. Coba kita perhatikan bahwasannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innama ana abdun akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku hanyalah seorang hamba, aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba makan, aku pun duduk sebagaimana layaknya seorang hamba. Biasa. Jangan sampai aku kan saiki jabatanku rodok dhuwur, moh lah kon lungguh lesehan niku. Naudzubillah. Lungguh ambek wong ngono ku maduh gak wis. Naudzubillah, kadang ini terjadi di kalangan seorang atau di masyarakat lah. Merasa dirinya sudah di atas, lebih tinggi kedudukannya, jabatannya, enggak mau duduk makan bareng masyarakat. Jangan. Apa yang mau kita sombongkan itu loh, apa wong sing dipangan ya podo. Ya udah bedane Ustaz. Iki berasnya abang kono putih kan gitu. Jangan sampai ini terjadi pada kita. Jangan sampai kita merasa jijik duduk makan bersama orang-orang yang mungkin gak punya. Jangan. Jangan sampai. Kadang-kadang penyakit ini juga menghampiri para penuntut ilmu. Jangan ya ikhwah. Dengan siapapun, apapun sukunya, rasnya, ya, tetaplah kita bersikap menjadi orang-orang yang rendah hati. Makan bareng makan. Sekiranya kita nggak doyan dengan makanan tersebut, jangan menghina makanan, jangan mencela makanan. Ya. Jangan sampai menyakiti pula orang-orang yang masak gitu. Jangan sampai. Manganan opo iki? Naudzubillah. Doyan pangano enggak doyan diam. Makanya untuk antum semuanya ya, bapak-bapak khususnya, kalau doyan yuk makan, enggak doyan diem. Atau masak dewe enggak apa-apa. Tapi ya hati-hati, dikira jenengan enggak terima gue iki. Ya, tapi hati-hati sekali, jangan mencela makan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri selaku suri tauladan kita, ma'aba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qat inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Apabila beliau selera menyukai makanan tersebut, beliau memakannya. Sedangkan kalau tidak suka, nggak selera, beliau tinggalkan. Selesai sudah, enak kalau gitu. Jangan pernah sedikit pun menyakiti tukang masak, bahasanya gitu. Iki lo masakan apa bu ya Allah, ngetan ora, ngulon ora. Enak masakannya warung, hati-hati. Ora dimasakno seminggu sampe. Ya. Bismillah, kalau kita selera makan, kalau enggak selera diem. Bahkan kalau perlu nih enggak selera, jenengan makan bareng istri, jenengan dulang, jenengan takono piye dik rasane. Ngono lho. Insya Allah ini akan hikmah, ini dalam menasihati juga hikmah. Seharusnya demikian. Jangan sampai hal yang sepele menjadi masalah besar nantinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang rendah hati. Ya. Ketika kita menjadi orang yang rendah hati, maka orang-orang di sekeliling kita, mereka pun akan berbuat baik dengan kita. Jangan sampai merasa diri kita lebih baik sehingga nggak mau duduk makan bareng orang-orang di sekitar kita. Jangan, ya.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. La yuhibbul mustakbirin. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi kesombongan. Mithqala dzarratin. Meskipun sebagian ulama juga berselisih pendapat tentang mithqala dzarratin ini. Ya. Tetapi sekecil apapun itu, jangan sampai ada kesombongan dalam diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Poin berikutnya, yang ke-9. Mengikut sertakan tetangga untuk mencicipi makanan. Beberapa waktu lalu kita sebutkan tetangga itu siapa? Harus tahu tetangga dulu biar nanti kita juga bisa memprioritaskan gitu. Tetangga kanan kiri 40 ke depan, kiri belakang. Lan jenengan apartemen. Dhuwur ngisor. Ngono. Ya disebut pisan niki. Soalnya kan ya ono apartemen kan sekarang. Nah, kita bagi yang tinggal di apartemen kan atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Belakangnya malah enggak enak, biasanya cendela wisan. Intinya itulah. Tapi ini para ulama berselisih tentang perkara ini. Ya. Memang yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah ditanya mengenai tetangga, jawaban beliau adalah arba'ina daron amamah. 40 rumah yang ada di depan. Wa arba'ina khalfah, 40 yang di belakang. Wa arba'ina an yamini, 40 yang ke kanan. Wa arba'ina an yasari, 40 yang ke kiri. Tetapi Syalbani kemudian menyebutkan batasan tetangga itu kembali kepada urf masing-masing, kembali ke wilayah itu masing-masing, kembali ke pemahaman masing-masing wilayah. Karena ya kembali seperti yang kita sampaikan di awal, siji desa siji coro, siji sebutan ya. Ana sing ngarani tangga iku ya sing sak RT iku diarani tangga, beda RT wis ora. Ana ne sing ngane tangga iku sing diundang pas acara slametan. Nah iku. Nek desa ngono. Jadi tangga iku sing diundang slametan iku diarani tanggane, enggak berarti wis ora. Kadang-kadang depan rumah iku kadang-kadang selisih belakangnya udah enggak tetangga, soalnya beda RW Ustaz. Artinya kembali kepada urf masing-masing. Itu yang disampaikan oleh Syalbani, ya, kembali kepada urf, yakni sesuai adat masyarakat setempat. Jelas ini? Lah, tentu kita harus paham benar-benar yang dinamakan tetangga ini, biar kita juga tidak salah. Ya, tidak apa bahasanya ya, jangan sampai salah lah dalam memahami istilah tetangga. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berbuat baiklah pada tetangga. Bahkan ada istilah orang Jawa, pager sing paling apik iku pager mangkok. Mungkin jenengan nggak tahu krungu. Pager omah sing paling apik iku mangkok. Artinya apa? Yang bisa menjaga atau yang bisa nantinya membantu kita, keamanan rumah kita, itu adalah mangkok. Artinya apa? Ketika orang itu senang weh-weh, senang memberi kepada tetangga, suka memberi pada orang di sekitar, maka orang di sekitarnya ketika orang ini ada masalah, dia akan senantiasa membantu. Itulah yang dikatakan tonggo atau pager sing. Nah, tapi kalau kita sudah nggak pernah berbuat baik dengan tetangga, wes apapun yang terjadi dengan rumah kita, mereka nggak akan peduli.
wis nggak ngurus. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan orang-orang di kanan kiri rumah kita. Makanya salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kita ya mengikut sertakan memberi tetangga kita apa yang kita masak. Meskipun bukan makanan yang istimewa, tetapi fa insya Allah apa yang kita berikan kepada mereka akan menjadikan hati mereka satu-satu dengan yang lain saling mencintai. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tasofahu yadhabul ghil, saling bersalamanlah, berjabat tanganlah, maka akan hilang kedengkian atau dendam di antara kalian. Wa tahadau tahabu, saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Wa tadhhabu syahna, dan akan menghilangkan kebencian. Nabi ngajarkan ini. Enggak sepiro sih kurkuah kan ibaratnya seperti itu. Makanya Nabi menyebutkan idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'ah. Kalau kalian memasak, perbanyak kuahnya. Tsummandur ahla baitin min jironik, lihatlah rumah tetanggamu. Fa'asibhum minha bima'ruf, berikan sebagian masakan itu kepada tetanggamu dengan baik, meskipun kuah. Tetapi dalam masalah ini ya ojo gur kuah tok, tambah ono isine gitu kan ya, tambah gitu ya, masuk gur banyu tok gur tambahlah ya. Tapi setidaknya hal ini kita diajarkan untuk saling memberi satu dengan yang lain. Ini akan menumbuhkan rasa cinta satu dengan yang lain, akan menghilangkan kedengkian satu dengan yang lain ya. Dan dalam hadis lain disebutkan, ya nisa al muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha, janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan pemberian tetangganya, walau firsyinasyatin, meskipun hanyalah kaki kambing. Tadi kuah, iki kaki kambing, nek dicampur dadi gule. Apa ngono? Masya Allah. Tapi setidaknya jangan remehkan pemberian, karena pemberian itu meskipun kelihatannya nggak seberapa, tapi itu akan menumbuhkan rasa cinta, menghilangkan kedengkian, menghilangkan rasa kebencian satu dengan yang lain. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita yang ittiba kepada Nabi, ayo kita praktekkan, kita bermuamalah dengan baik. Karena Islam itu bukan hanya sholat 5 waktu ya. Islam itu bukan hanya sholat 5 waktu. Mari kita masuk ke dalam agama Islam kafah, secara sempurna. Hablu minallah baik, hablu minan nas baik. Tentunya kalau hablu minan nas jangan sampai melanggar batasan-batasan. Kaum muslimin yang berbahagia, akan tetapi perlu kita pahami, ada tetangga yang harus kita prioritaskan ya. Ada tetangga yang harus kita prioritaskan. Siapa mereka? Dari Aisyah, beliau berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini li jaraini, saya punya 2 tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, dari keduanya ini siapa yang harus saya beri terlebih dahulu? Atau tetangga mana yang harus saya dahulukan? Qala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ila aqrabihima minka baban, sing lawange paling dekat dengan pintu rumahmu. Itu yang kita dahulukan. Yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kita. Karena mereka yang tahu
Ibarate awak dhewe masak apa kadang sering kambu, awak dhewe nggawa apa mereka kadang-kadang tahu. Itu kita dahulukan. Kita dahulukan tetangga yang pintunya paling dekat dengan pintu rumah kita. Ya diukur nggon. Tapi nggak perlu diukur, insya Allah tahulah mana yang pintunya paling dekat. Dan perlu kita ingat, meskipun dia beragama non-Islam, karena dalam masalah ini tetangga itu ya ada 3. Tetangga itu ada 3. Pertama, tetangga Muslim plus hubungan kerabat plus ya, terus tetangga Muslim plus hubungan kerabat. Maka memiliki 3 hak. Hak tetangga, hak kerabat, hak sesama Muslim. Yang kedua, tetangga Muslim yang tidak memiliki hubungan kerabat, berarti dia memiliki 2 hak. Hak tetangga dan hak sesama Muslim. Yang ketiga, tetangga non Muslim, dia memiliki 1 hak, yaitu hak sebagai tetangga. Dan ya, Nabi atau dari Aisyah tadi menyebutkan, saya punya 2 tetangga, berarti yang kita berikan ini haknya tetangga. Jelas sampai sini? Aisyah bertanya, ini li jaroini, saya memiliki 2 tetangga, fa ila ayyihima uhdiya, siapa di antara mereka yang atau yang saya dahulukan di antara keduanya? Maka Nabi menjawab, ila aqrabihima min kababan, yang pintunya paling dekat. Ini harus kita pahami macam-macam tetangga ini, biar kita tahu mana hak tetangga, mana hak saudara sesama Muslim, mana hak kerabat, biar kita tidak salah ya. Dan Nabi juga mengingatkan, laisal mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i, tidak termasuk seorang yang sempurna imannya, tidak termasuk orang yang beriman jika dia kenyang sedang tetangganya lapar. Tetangga yang gimana ini? Semua ya, tidak beriman. Maka Syalbani rahimahullah menyatakan, wa fil hadisi dalilun wadih, hadis ini ada dalil yang wadih, ala annahu yahrumu alal jaril ghani, bila ada tetangga yang kaya, an yada'a jiranahu ja'i'in, ada orang kaya kemudian tetangganya kelaparan, haram hukumnya ya. Ini yang disebutkan oleh Syalbani, fayajibu alaihi an yuqaddima ilaihim ma yadfa'una bihil ju' wa kadzalika ma yaktasuna bihi in kanu uratan wa nahwu dzalik minadh dzaruriyat. Bahkan kata beliau, seseorang itu wajib memberi makan kepada tetangganya yang cukup untuk mengenyangkan. Bila ada orang kaya, wajib untuk memberikan makan tetangganya yang kelaparan sampai kenyang. Bahkan urusan pakaian, jika tidak punya maka hendaklah diberikan. Begitu perhatiannya, ini Islam mengajarkan kepada kita ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Dan mari apa yang sudah kita pelajari kita praktekkan, kita amalkan, sehingga benar-benar orang tahu Islam itu diantaranya dari prakteknya kita. Karena orang pengen tahu Islam masuk masjid, atau orang yang nggak pernah ke masjid kan nggak tahu Islam seperti apa. Tapi dengan kita berakhlakul karimah, mengamalkan ya apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahamannya para sahabat, insya Allah mereka akan paham, oh ini toh Islam. Mari kita amalkan, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.